Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semua, sahabat semua. Pertama, tidak henti-hentinya bersama-sama kita senantiasa panjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita. Sehingga alhamdulillah salah satu nikmat itu malam hari ini kita diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, saling berbagi dalam hal kebaikan. Ya. Tidak lupa salat dan salam kita aturkan, kita sanjungkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman yang diutus oleh Allah untuk membawakan risalah yang sempurna, yaitu risalah Islam. Mas Dika dan teman-teman semua, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tentang Islam agama sempurna. Izin share screen ya. Cek, sudah terlihat semua? Sudah tampil di layar masing-masing? Sudah, Ustaz. Oke, baik. Kita akan melanjutkan sedikit pembahasan berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang Islam agama sempurna. Ya. Kalau kemarin ada pertanyaan dari salah satu teman-teman, seperti apa sih gambaran dari kesempurnaan Islam gitu ya dalam keseharian kita. Nah, untuk lebih menggambarkan tentang kesempurnaan Islam itu nanti insya Allah akan lebih tergambar ketika nanti kita akan menyelami lebih dalam bagian-bagian dari Islam itu. Baik, kemarin kita sampaikan dan kita bahas sedikit ayat tentang kesempurnaan Islam, yaitu di Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang maknanya kurang lebih pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan pada kalian nikmatku dan telah aku ridhai Islam itu menjadi agama kalian. Nah, di antara tafsirnya kemarin kita sedikit membahas, salah satunya adalah tafsir dari Imam Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan bahwa kesempurnaan Islam itu terlihat dalam kesempurnaan aturannya atau kesempurnaan hukum-hukumnya. Tidak ada satupun persoalan manusia ini yang sebenarnya sudah diatur oleh Allah. Artinya hukum perbuatan manusia ini sebenarnya sudah diatur, sudah ada. Apakah ini boleh, apakah ini tidak boleh, apakah sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram, atau sunnah atau mubah atau makruh dan seterusnya. Hanya saja kemudian nanti perkembangan zaman ya tentunya juga akan membawa kepada perubahan perilaku. Bisa jadi ada sesuatu yang dulu belum ada di zaman Rasulullah, baik itu teknologi atau perbuatan manusia atau bahkan sebuah ide atau sebuah gagasan, tetapi nanti pasti karena ini adalah kesempurnaan Islam yang diturunkan oleh Allah, pasti Islam nanti akan bisa untuk menghukuminya. Nah, kemudian wujud kesempurnaan Islam kemarin kita bahas sedikit bahwa di dalam Islam itu ternyata hukum-hukumnya tidak hanya menyangkut tentang ibadah, tidak hanya menyangkut tentang ritual bagaimana manusia ini menyembah kepada Allah, namun inilah istimewanya Islam. Di dalam Islam di sana hukum-hukumnya juga mengatur antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia. Nah, inilah kemudian tergambar seperti ini. Nanti kita akan menyelami satu-satu ya. Yang warna hijau satu, yaitu hubungan manusia kepada Al-Khaliq yang tercakup dalam hal akidah dan ibadah. Nanti akan kita selami apakah betul di dalam Islam itu ada hukum-hukum, ada dalil-dalil, ada hadis, ada aturan-aturan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, di lingkaran yang kedua, di sana ada bahwa Islam itu mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Tercakup di dalamnya ada akhlak, makan, minum, ya, dan satu lagi adalah pakaian. Nanti kita akan lihat di ayat apa dan di hadis yang seperti apa nanti hukum atau pengaturan Allah itu yang kaitannya
tentang akhlak, tentang makan dan minum, dan tentunya tentang berpakaian. Dan yang di lingkaran yang ketiga, yang warna merah, di sana ada aturan manusia ini diatur oleh Allah yang kaitannya perbuatan manusia itu terhadap sesama manusia. Cakupannya ini sangat luas, teman-teman sahabat sekalian. Kalau kita ringkas adalah muamalah, ya. Muamalah ini adalah interaksi. Dalam berinteraksi nanti ada banyak sekali. Nanti kita akan lihat di Quran surat apa, hadisnya seperti apa, kaitannya nanti muamalah itu. Dan satu paket dengan muamalah adalah sanksi. Baik, satu-satu akan kita lihat sehingga nanti akan terlihat jelas bagaimana kesempurnaan Islam itu. Yang pertama, masalah akidah. Ini ada hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Bukhari dan Muslim, yang maknanya kurang lebih dari Abdullah bin Umar. Berarti ini adalah Abdullah putranya Umar bin Khattab, ya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam itu terdiri atas 5 rukun. Jadi ini kaitannya adalah dengan akidah. Akidah itu kan nanti terkait dengan keyakinan, ya. Apa yang harus kita imani, apa yang harus kita yakini. Nah, maka di sana ada 5 rukun iman, ya. Di hadis itu dijelaskan mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian apa namanya? Mohon maaf, ini adalah rukun Islam, ya, rukun Islam. Kemudian juga ada sholat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ini nampak jelas sekali bahwa di sini adalah penjelasan yang berkaitan dengan ibadah mahdoh, ya, maksudnya, karena nanti semua ketaatan kita itu sebenarnya adalah ibadah. Nah, kemudian di ayat Al-Quran nanti kita akan temukan misalnya ini ayat aqimis shalah wa atuz zakah. Nanti kita bisa tebak, ya, apakah nanti akan masuk di warna hijau atau warna kuning atau warna merah. Artinya kalau warna hijau berarti nanti dia masuk hubungan manusia dengan Allah, kalau warna kuning manusia dengan diri sendiri, kalau merah manusia dengan sesama manusia. Nah, di ayat ini wa aqimis shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikan zakat, maka perintah ini adalah perintah yang kaitannya manusia dengan Tuhannya. Jadi memang betul ada aturan atau perintah dari Allah itu, ya. Ada hukum dari Allah yang meminta, yang menyuruh manusia ini untuk melaksanakan ibadah. Yang ibadah di sini artinya adalah ibadah mahdoh, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ini teman-teman sudah tidak ada persoalan, semuanya sudah akan bisa memahami. Jadi ini adalah masuk di warna hijau, artinya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita coba masuk di warna yang kuning, yaitu kaitannya aturan-aturan Allah, aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam. Apakah memang betul ada di sana yang mengatur tentang makan, minum, pakaian, dan akhlak, gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita baca di dalam Al-Quran, kita akan sampai di ayat ini, Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Yang maknanya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, nah ini di sini ada kata-kata minum khamr. Nah, jadi memang betul di sini ada pengaturan tentang minum. Salah satunya ini disebut minum khamr. Berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan syaitan. Nah, Mas Dika dan teman-teman sekalian, memang di ayat ini tidak eksplisit, tidak secara tekstual disebut bahwa perbuatan-perbuatan tadi itu, minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, itu haram. Secara eksplisit, secara tekstual tidak disebut, ya. Tetapi nanti kalau kita pelajari dalam pembahasan usul fikih, nanti para ulama membuat semacam kesimpulan-kesimpulan. Jadi begini, kalau di dalam sebuah ayat di sana disebutkan ada sebuah perbuatan bla 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 bla, gitu, ya. Terus kemudian diakhiri dengan perbuatan itu adalah perbuatan setan. Nah, ini para ulama membuat kesimpulan bahwa ayat ini adalah perintah yang larangan, maka larangan yang tegas. Jadi kalau rasa bahasanya itu memang kalau kita pakai bahasa Indonesia kurang greget, ya, kurang mengetahui makna bahasanya. Tetapi ketika disimpulkan oleh para ulama usul fikih, maka kata-kata perbuatan setan ini
menyimpulkan bahwa ini adalah larangan yang tegas, maka hukumnya adalah perbuatan yang haram. Nah, terlebih lagi di situ dilanjutkan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Di sini ada kalimat pujian dari Allah kepada orang-orang yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas. Jadi kalau di dalam ilmu usul fikih, ketika ada ayat yang kemudian di situ terdapat pujian dari Allah, semoga kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah ini kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, beruntung itu kan bejo gitu ya. Tapi kalau di dalam bahasa Al-Quran, keberuntungan itu ini bil makna ini adalah pujian dari Allah. Maka kalau di situ ada pujian dari Allah, maka itu adalah korinahnya, petunjuknya adalah ini adalah sesuatu yang harus gitu ya. Maka jauhilah, harus dijauhi, artinya wajib untuk dijauhi. Dan tadi di atas disebutkan bahwa termasuk perbuatan setan, maka itu termasuk larangan yang tegas, maka menunjuk bahwa perbuatan-perbuatan tadi adalah perbuatan yang haram. Nah, jelas di sini ada salah satu larangan yang haram untuk diminum, yaitu salah satunya adalah khamr. Maka nampak jelas sekali Islam mengatur manusia ini dalam hal makan dan minum. Ini salah satu saja ya. Nanti masih ada beberapa ayat atau banyak sekali hadis yang katanya dengan makan atau minum. Karena ini nanti ayat-ayat dan hadisnya cukup banyak, karena kita ingin membedah satu-satu, maka kita tampilkan sekilas-sekilas dulu. Nah, ini maka masuk di warna yang kuning, hubungan manusia dengan diri sendiri. Jadi Allah ini mengatur kita kaitannya dengan diri kita sendiri. Dalam hadis misalnya, setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram hukumnya. Sedikitnya haram, banyaknya juga haram. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat luar biasa hadis ini. Meskipun ini simple gitu ya, ini menjadi panduan. Jadi kalau dulu khamr itu dibikin dari perasan anggur. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi orang membuat khamr. Jadi kenapa kok di situ disebutkan setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu adalah haram? Karena jenis bahan, jenis zat itu nanti akan terus berkembang. Sekitar tahun 2010-an itu saya pernah diskusi dengan seorang profesor. Beliau dulu ketika itu sedang menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit Jiwa Magelang. Nah, waktu itu kita membahas tentang narkoba. Ada sesuatu yang menarik yang disampaikan beliau begini. Penjahat narkoba itu ya, Mas Dika dan sahabat sekalian, teman-teman sekalian. Ternyata mereka itu lebih canggih daripada BNN. Teman-teman tahu BNN ya, Badan Narkotik Nasional. Jadi BNN itu sudah melansir benda-benda atau zat yang sudah dilarang, yang itu terkategori narkoba. Tetapi apa canggihnya penjahat narkoba, semisal ya BNN itu sudah merilis, membuat daftar 100 misalnya, 100 barang atau zat yang itu terkategori narkoba, ternyata penjahat narkoba itu mereka sudah membuat barang yang ke-101 dan ke-102 dan seterusnya. Sehingga itu tidak akan bisa dijerat oleh BNN. Tapi coba kalau pakai hadis ini semua zat itu akan kena. Jadi luar biasanya Allah itu di situ. Luar biasanya Islam, sempurnanya Islam itu akan terlihat di situ. Lintas zaman, lintas generasi, Masya Allah, sampai hari kiamat. Jadi andai kata nanti sudah ditemukan zat yang ke-1001 itu ya, tetap akan kena dengan hadis ini. Masya Allah. Ini salah satu luar biasanya Islam. Kalau manusia suruh membuat yang seperti ini pasti nggak akan mampu. Makanya ini adalah bentuk maha taunya Allah. Jadi luar biasa sekali. Baik, itu teman-teman yang kaitannya dengan makan minum, meskipun nanti masih ada hadis-hadis yang lain, misalnya makan dengan tangan kiri dan seterusnya, berdoa terlebih dahulu dan seterusnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian kita lanjutkan di ayat di Quran surat Al-Ahzab yang ke-59. Di sana ada gambaran ya, ada gambaran bagaimana Islam ini mengatur tata cara berpakaian. Nah, kalau di sini yang secara spesifik memang yang dijelaskan di ayat ini adalah untuk perempuan. Ya, di ayat itu dikatakan ya ayuhan nabi kul azwajika wa banatika
wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jadi teman-teman dan sahabat sekalian, ini ayat ini mengatakan, ya Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Jadi di sini yang diseru adalah para wanita. Oke, jadi ini khusus teruntuk para wanita. Di sini ayatnya jelas, ada perintah hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi terkait dengan berpakaian ini ternyata Al-Qur'an sendiri sudah sangat jelas di sana. Dikatakan bahwa bagi wanita ya bagi wanita hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, terkait dengan batasan-batasan aurat nanti baik laki-laki maupun perempuan dijelaskan di hadis-hadis yang lain. Jadi ini memang ada bagaimana wujud pengaturan Islam, pengaturan Allah begitu detail mengatur bagaimana manusia ini berbusana. Jadi bagi wanita ini karena auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, maka di sini dikatakan ulurkanlah jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan di dalam sebuah hadis ada ancaman bagi orang yang tidak mau menutup auratnya. Salah satunya adalah di hadis riwayat Abu Daud misalnya. Para wanita yang berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang, lenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta, mereka tidak akan masuk surga dan tiada mencium semerbak harum surga. Nah, ini hadis ini juga menjadi bukti kebenaran dari sabda Rasulullah. Kenapa? Karena sabda Rasulullah itu adalah wahyu juga, berasal dari Allah. Dulu di zaman Nabi mungkin Nabi dan para sahabat tidak membayangkan bagaimana wujud dari hadis ini ya kan. Tetapi hari ini kita menyaksikan banyak sekali wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Bisa jadi pakaiannya tidak sempurna, tidak menutup aurat, bisa jadi tertutup tetapi membentuk lekuk tubuh. Nah, seperti itu. Jadi Masya Allah, ini adalah bagaimana sempurnanya Islam mengatur ya. Belum lagi nanti kepada laki-laki atau batasan boleh nampak aurat itu pada siapa, secara detail sekali Islam juga mengatur di sana. Nah, jadi inilah salah satu kesempurnaan Islam. Betul, memang Islam ini mengatur bagaimana manusia ini berbusana. Ada mungkin yang mengatakan bahwa busana Muslim, kerudung, jilbab, dan seterusnya itu budaya Arab. Bukan budaya, tetapi ini adalah perintah. Tapi ini adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang betul Islam mengatur manusia dalam berpakaian. Nah, seperti itu teman-teman dan sahabat sekalian. Berikutnya, ini masih di warna yang kuning ya. Kan tadi warna kuning itu ada 3 hal kaitannya dengan makan, minum, ya itu satu, makan minum gitu aja ya. Kemudian berpakaian, berbusana baik laki-laki maupun perempuan, seperti apa batasan-batasannya. Sementara kita tampilkan dua nas dan satu hadis yang singkat dulu. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita bisa sharing yang lain bagaimana pengaturan Islam terkait dengan pakaian gitu ya. Kemudian satu lagi yang kaitannya dengan pengaturan Islam kepada manusia untuk dirinya sendiri, yaitu terakhir adalah akhlak. Di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7 misalnya, jadilah engkau pemaaf. Nah, ini spesifik ya. Jadi pemaaf itu kan salah satu karakter Muslim sebenarnya. Salah satu akhlakul karimah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia ini. Nah, jadi luar biasa. Bagaimana Islam ini tidak hanya mengatur kehidupan manusia, tetapi membentuk karakter manusia. Jadi dengan apa, gitu kan? Ya dengan misalnya ini ayat ini, jadilah engkau pemaaf. Ya wajar manusia itu bisa marah, manusia itu bisa jengkel gitu ya. Tapi panduan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu
bahwa manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemaaf, ya. Dan suruhlah orang-orang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Masya Allah, luar biasa sekali. Selain manusia Islam ini mengatur halal haram, ternyata manusia ini membentuk karakter seorang manusia. Nah, ini masuk di bagian pengaturan manusia dengan dirinya sendiri. Di dalam sebuah hadis misalnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai, aku di sini adalah Rasulullah ya. Sesungguhnya yang paling Rasulullah cintai dari kalian, dari umatnya, dari kita ini, dan yang paling dekat tempatnya dariku. Nah, ini di hari kiamat, Masya Allah, tentu kita ingin ya dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan kita mendapatkan tempat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau kita ini mengaku cinta kepada Nabi, tunggu dulu, gitu kan? Apakah kemudian cinta kita ini diakui oleh Nabi? Nah, kan begitu. Tapi kalau ini sudah dikatakan oleh Rasulullah, yang paling aku cintai, kata Rasul. Jadi benar-benar cinta ini tulus dari Rasulullah. Dan kelak di akhirat akan mendapatkan tempat yang paling dekat di sisi Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, jadi memang betul. Islam ini mengatur manusia ini supaya berakhlak yang baik. Nanti seperti apa akhlak yang baik itu di hadis-hadis yang lain banyak sekali contohnya. Kelanjutan hadisnya, dan yang paling aku benci, kata Rasulullah, dan yang paling dibenci oleh Rasulullah dari kalian, dari umatnya, dari kita ini, dan yang paling jauh tempatnya dariku kelak di hari kiamat adalah siapa? Hati-hati, orang yang banyak bicara, kemudian angkuh dalam bicara dan sombong. Nah, ini. Jadi selain ada akhlakul karimah, ternyata ada akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang tidak disukai oleh Islam. Dan kita diminta untuk menjauhi sikap-sikap atau akhlak-akhlak atau perangai-perangai yang tadi itu yang tidak baik. Jadi teman-teman sekalian, jadi betul memang Islam ini sesuatu yang sangat sempurna. Tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi betul-betul bisa membentuk karakter manusia. Baik, itu teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Nah, kemudian kita masuk di lingkaran yang ketiga. Apa itu? Lingkaran yang ketiga adalah lingkaran yang di sana Islam ini mengatur manusia dengan sesama manusia. Ketika kita ini hidup, tentu berinteraksi dengan orang lain, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan teman kita, dengan guru kita, dengan orang lain gitu ya. Nah, kenapa ya? Karena memang secara fitrah, bawaan dari Sang Pencipta gitu ya. Kita ini diciptakan tidak bisa hidup sendiri. Kita ini diciptakan butuh orang lain. Nah, maka nanti dalam keseharian kita ini berinteraksi dengan orang lain, di sana Allah juga mengatur. Kesempurnaan Islam nanti terlihat di sana. Salah satu contohnya, ketika manusia ini beranjak dewasa, tentu dia nanti akan memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan. Suka dengan lawan jenis lah, konkretnya, wujudnya itu ya. Nah, maka ketika manusia diciptakan oleh Allah punya rasa suka kepada lawan jenis, Islam ini mengatur. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diberi jalan yang benar untuk memenuhi naluri tadi itu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti bisa kacau. Gitu. Nah, wujudnya apa? Salah satunya tentu kalau teman-teman sekalian pernah khatam membaca Al-Quran pasti lewat ayat ini, gitu kan? Di Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila. Janganlah kamu sekali-kali mendekati zina. Nah, ini konkretnya Islam berbicara tentang interaksi dengan lawan jenis. Inilah salah satunya. Sehingga Islam itu dari jauh-jauh hari ini sudah
mencegah terjadinya zina. Dengan apa? Ya dengan ayat ini, mendekati zina saja tidak boleh, kan? Karena nggak mungkin terjadi zina kalau tidak didahului dengan perbuatan-perbuatan yang lain terlebih dahulu sebagai pendahuluannya itu kan. Nah, kemudian di sini dikatakan di kelanjutan ayat itu, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Memang di ayat ini secara eksplisit sekali lagi tidak disebutkan bahwa zina itu haram gitu ya. Meskipun di nas yang lain disebutkan bahwa zina itu adalah dosa besar. Nah, sama di sini korinahnya, petunjuknya itu adalah perbuatan yang keji. Maka sesuatu kalau disebut perbuatan yang keji, maka di situ larangannya adalah larangan yang tegas. Ketika larangan yang tegas, maka hukumnya adalah haram. Seperti itu. Nah, kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan, ini juga masih kaitannya dengan pergaulan, bagaimana Islam ini mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan, dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, janganlah sekali-kali seorang pria dan seorang wanita berkholwat. Sudah tahu ya berkholwat itu apa? Kholwat itu dua dom. Jadi laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Jadi misalnya kakak kandung, adik kandung, ibu, nenek itu mahram. Tidak apa-apa kalau berdua dengan ibunya, dengan adiknya, dengan kakaknya, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu laki-laki atau wanita ajam, wanita lain gitu ya, yang bukan mahramnya, tidak diperbolehkan. Ini pintu pertama ini sebenarnya. Jadi kholwat itu adalah pintu pertama nanti terjerumusnya laki-laki dan perempuan pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, maka pintu pertama ini sudah ditutup oleh Islam. Nah, ini. Jadi luar biasanya Islam ini. Sudah begitu detail, begitu rapi ya. Tidak ada yang terlewat. Dalam pengaturan pergaulan laki-laki dan perempuan sudah begitu berupa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berkholwat. Tidak boleh berbicara dua-duaan tanpa ada keperluan yang syar'i ya, kecuali disertai oleh mahramnya. Baik, itu meskipun nanti masih ada lagi kalau kita mau detailkan, tidak boleh ikhtilat, kemudian menjaga pandangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian bagaimana Islam ini mengatur. Saya kira di agama lain tidak kita temukan ini, karena ini adalah bentuk tadi. Kalau kita cermati, kesempurnaan Islam itu terlihat pada hukum-hukumnya, pada syariatnya. Bagaimana syariat Islam ini begitu detail, begitu komplit mengatur setiap gerak-gerik kita, Masya Allah. Nah, masih di warna yang merah di lingkaran yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam hidup ini kan kita pernah ya, dan mungkin akan berlanjut itu kita melakukan aktivitas jual beli misalnya. Nah, maka nanti di dalam Islam juga ada pengaturan tentang bagaimana berjual beli itu, larangan-larangan dalam berjual beli, termasuk dalam transaksi-transaksi yang lain. Nah, kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ini, wa ahlallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu apa? Riba itu tambahan ya. Kalau kita nabung 100.000 nanti 1 bulan jadi 110.000. Nah, 10.000 itu adalah tambahan. 10.000 itu adalah riba. Atau kalau kita hutang 200.000 kemudian disuruh mengembalikan, dicicil atau sekali bayar disuruh mengembalikan 210.000. Nah, yang 10.000 itu adalah riba. Uang pecahan 100.000 ditukar uang pecahan 2.000-an baru, kan? Yang masih rapi, yang baru keluar dari BI, itu kan. Tapi jumlahnya cuma 90.000. 100.000 ditukar uang 2.000-an, tapi jumlahnya cuma 90.000, yaitu riba. Nah, ini Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Tidak boleh. Jadi dalam bertransaksi tidak diperkenankan seperti itu. Dan di sini tegas ya,
langsung dikatakan ini tidak menggunakan kalimat-kalimat yang korinahnya apa tadi perbuatan setan atau korinahnya itu menggunakan perbuatan yang keji, tapi redaksinya ini langsung haram gitu ya, wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba. Nah, seperti itu. Meskipun nanti kalau kita lihat faktanya di lingkungan kita, ya ini banyak, yaitu satu persoalan, tetapi pada hakikatnya Allah sendiri sudah mengatur seperti itu. Kalau mungkin dalam apa kita kelompokkan ini pembahasan ekonomi gitu ya. Nah, pembahasan ekonomi. Jadi ada aturan-aturan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam ini yang kaitannya dalam hal perekonomian. Ini salah satu gambaran saja. Kemudian dalam hadis misalnya seperti ini. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum Muslim, jadi kita ini ya kaum Muslim ini berserikat dalam apa? Dalam 3 hal, 1 air, 2 rumput, dan yang ketiga api. Maksudnya bagaimana hadis ini? Jadi Allah ini memberikan kesempatan kepada manusia ini untuk mengelola bumi, untuk mengelola apa yang ada di bumi. Nah, kemudian dalam pengelolaannya ini Islam nanti mengatur apa yang boleh dimiliki, apa yang tidak boleh dimiliki, kan seperti itu ya. Jadi nanti kalau di dalam Islam nanti dibagi kepemilikan itu. Ada kepemilikan individu, misal saya punya laptop, saya punya HP. Kalau orang lain ngambil tanpa seizin ya itu berarti mencuri. Nah, kan seperti itu. Terus ada kepemilikan itu adalah kepemilikan umum ya, atau ini salah satunya di hadis ini disebutkan kepemilikan umum itu disebutkan oleh Allah melalui sabda Rasulullah, yaitu air, rumput, dan api. Jadi kalau kepemilikan umum siapapun tidak boleh menguasai. Kalau menggunakan boleh, gitu ya. Tapi kalau menguasai tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah tahu ketika air, rumput, dan api ini menjadi sumber kebutuhan banyak orang, kalau kemudian ada satu orang atau sekelompok orang atau bahkan dalam hal ini adalah negara menguasai. Kalau menguasai itu kalau dalam istilah hadis itu memagari ya. Jadi ada sumber air kemudian dipagari. Ini punya saya. Ini punya perusahaan saya. Nah, ketika orang lain mau memanfaatkan ini jadi tidak bisa. Dia harus beli. Jadi kesempatan untuk menggunakan sumber air ini jadi terbatas. Nah, ini adalah maksud dari berserikat. Artinya bersama-sama memiliki dan bersama-sama boleh menggunakan. Tetapi dia tidak boleh membatasi dirinya sendiri saja yang hanya boleh memiliki dan menggunakan. Nah, ini teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ketika kemarin misalnya bahwa ada kenaikan harga BBM tidak hanya sekali 2 kali ya. Nah, sebenarnya bagaimana dalam Islam pengaturan Islam? Ya ini. Jadi real ada ini. Ya. Mungkin hadis ini jarang kita dengar ya ketika khutbah, ketika kultum, ketika apa pelajaran di kampus, pelajaran di sekolah. Ini jarang sekali kita dengarkan. Jadi ada sebenarnya pengaturan Islam, ini hukum dari Allah, bagaimana cara mengatur kekayaan alam. Nah, ada sebenarnya. Ini kalau kita kelompokkan ini juga masih masuk dalam permasalahan ekonomi, gitu ya. Jadi air, rumput, api, atau padang gembala ya, rumput itu bisa dimaknai padang gembala atau hutan. Api itu ya sumber energi, bisa minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan seterusnya itu. Jadi itu adalah milik bersama, milik kaum muslim. Nah, satu lagi kepemilikan itu adalah kepemilikan negara. Apa contohnya kepemilikan negara itu ya? Contohnya adalah bandara, jalan umum, dan seterusnya. Inilah luar biasanya Islam itu sampai detail seperti itu. Sehingga kalau nanti kita mau detailkan, ini sebenarnya bocoran ya, sedikit bocoran nanti ketika kita masuk di bab-bab berikutnya, nanti akan semakin terlihat bagaimana pengaturan Islam itu. Ya, kemudian kita lanjutkan masih di lingkaran yang ketiga, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kalau kita kelompokkan ini nanti coba masuk apa ya?
Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ya, jelas ini bagaimana Islam ini mengatur supaya manusia ini karena dia tidak bisa hidup sendiri, berkelompok dan bahkan membentuk sebuah komunitas yang paling besar itu adalah negara yang berdaulat. Nah, di situ maka Allah mengatur juga ternyata. Jadi dari urusan makan, dari urusan minum, dari urusan tidur, dari urusan akhlak gitu ya, sampai urusan yang paling rumit gitu, bernegara. Allah itu mengatur. Islam itu sudah punya aturannya. Jadi nggak betul kalau dikatakan Islam ini nggak punya aturan tentang pemerintahan, bagaimana Islam mengatur tentang negara itu kan. Ada ternyata. Nah, nanti detailnya boleh nanti di belakang-belakang ada pembahasan tentang itu kalau di buku MDI itu ada ya. Nanti kita insya Allah akan sampai ke sana. Nah, di sini salah satu perintah dari Allah apa ya, kita ini diminta untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri siapa? Para ulama menjelaskan ada dua pendapat ya. Ulil amri itu yang pertama adalah para ulama, yang kedua ulil amri itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin di sini maksudnya adalah pemerintah. Nah, tapi kemudian yang pendapat yang lebih kuat adalah pemimpin. Nah, kalau di dalam tafsirnya pemimpin yang bagaimana kemudian yang wajib kita patuhi. Kalau di tafsirnya kemudian dijelaskan begini. Ayatnya ini sangat jelas. Taatilah Allah mutlak ya ini ya. Kemudian wa ati'ur rasul dan taatilah Rasul. Nah, yang menarik di sini di bagian ulil amri tidak ada kata-kata wa ati'u ulil amri, tetapi wa ulil amri minkum dan ulil amri di antara kamu. Maka para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan ulil amri yang wajib ditaati adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, seperti itu. Jadi detailnya bolehlah nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya. Intinya pada kesempatan malam hari ini kita ingin melihat apakah betul ada pengaturan yang secara komplit itu ya, secara sempurna di segmen atau di bagian-bagian ekonomi, di bagian pemerintahan semuanya. Ternyata ada. Masih di kelompok yang ketiga yang kaitannya dengan pemerintahan, ada sebuah hadis riwayat Muslim. Di sana disebutkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin. Nah, kalau disebut pemimpin nanti dilihat konteks hadisnya. Kalau itu sholat ya berarti imam sholat, pemimpin sholat itu ya. Tapi di sini dijelaskan lanjutannya itu pemimpin itu merupakan perisai rakyat. Nah, berarti yang dibicarakan di sini adalah pemimpin rakyat, ya kan? Berarti bil makna apa? Ya penguasa, gitu. Jadi memang betul Islam ini punya aturan, punya panduan bagaimana nanti dalam mengurus negara yang baik, yang syar'i, yang sesuai dengan wahyu. Nah, kan seperti itu. Kita kan tidak hanya bagaimana mengatur yang baik begitu ya, tetapi bagaimana mengatur yang baik dan benar sesuai dengan wahyu dari Allah. Nah, kan seperti itu. Nah, pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya. Jadi pemimpin rakyat ya, berarti ini berbicara tentang negara. Nah, kemudian bila ia memerintah, artinya ketika pemimpin rakyat itu, penguasa itu memerintah untuk takwa kepada Allah serta bertindak adil, maka ia memperoleh pahala. Jadi ini bisa memperkuat pendapat para ulama tadi yang mengatakan bahwa ulil amri yang wajib ditaati itu adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kenapa? Lah di sini hadisnya jelas. Pemimpin itu dia harus memerintah untuk takwa. Nah, takwa apa? Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua
larangan Allah. Berarti wujudnya bagaimana nanti pemimpin itu? Ya pemimpin itu ya ngajak sholat, ngajak nutup aurat, dan seterusnya. Ya, ketika ada nanti sanksi-sanksi yang sudah diputuskan oleh Allah kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang secara tegas disebutkan di dalam Al-Quran, ya berarti dia tinggal patuh, tinggal taat, tinggal melaksanakan. Oh, ini adalah wahyu. Oh, ini adalah ayat Al-Quran. Berarti harus dijalankan. Sebaliknya, bila penguasa itu, pemimpin rakyat itu memerintah dengan selainnya, selain dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, maka ia akan mendapat akibatnya. Apa ya, jelas adalah dosa, kan seperti itu. Jadi secara detail ada sebenarnya. Kalau teman-teman nanti ingin membaca ya sebagai tambahan, nanti boleh baca kitab Ahkamus Sultaniyah. Nah, itu adalah kitab pertama dari seorang ulama yang dulu ditulis untuk menggambarkan bagaimana bentuk pemerintahan di dalam Islam. Baik. Nah, kemudian masih ada lagi hubungan manusia dengan sama manusia. Ini sebenarnya kaitannya adalah dengan dakwah ya. Jadi dakwah itu Islam. Nah, bagaimana cara mengajak pada Islam? Tentunya adalah dengan hikmah, dengan penjelasan. Nah, tapi kemudian syariat ini ternyata juga punya lapis kedua. Kalau kemudian secara hikmah, secara lisan, secara ajakan ini orang ini tidak mau memeluk Islam, maka nanti dia ditawari tetap memeluk agama yang diyakininya selain Islam itu, tetapi dia tunduk untuk membayar jizyah. Jizyah itu semacam zakat ya, tetapi yang diperuntukkan kepada orang-orang non-Muslim. Kalau dia mau menerima ya sudah, nah seperti itu. Dia akan dilindungi hartanya, jiwanya, nyawanya. Tetapi kalau kemudian itu juga tidak mau, berarti dia menghalang-halangi kalimat Allah ini untuk didengarkan, untuk disebarkan, ya. Nah, maka nanti barulah lapis yang ketiga, yaitu jihad. Nah, jihad ini adalah aktivitas kalau kita pernah mendengar atau membaca ada peristiwa perang Badar, perang Khandaq. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Jadi itu sebenarnya bagian dari tahapan-tahapan untuk menyebarkan Islam, dakwah dan jihad. Nah, berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nah, kemudian ada satu lagi, ini hadis yang sangat menarik. Jadi dulu Rasulullah pernah ditanya, di masa Rasulullah itu kan Islam itu baru sebatas di Mekah, di Madinah, dan di Jazirah Arab ya. Kemudian para sahabat bertanya, kota mana dulu yang akan ditaklukkan oleh Islam, yang akan menjadi bagian dari Islam? Artinya nanti Islam ini dakwahnya akan sampai ke sana dan orang-orang di sana itu akan menerima Islam. Nah, ternyata Rasulullah menjawab kota Konstantinopel dulu. Nah, ini adalah kabar gembira, bisyarah ya. Nah, kemudian pasca wafatnya Nabi, umat Islam berupaya untuk mewujudkan hadis ini. Maka kalau kita baca salah satu sejarah, nanti ada penaklukan Konstantinopel itu ternyata terjadi 800 tahun. Sekitar 800 tahun pasca wafatnya Rasulullah. Siapa yang menaklukkan? Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi di hadis ini kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Disebutkan oleh Nabi, pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Tidak disebutkan namanya oleh Nabi, tetapi disebutkan kualitasnya. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Kalau teman-teman pernah baca bagaimana heroiknya penaklukan Konstantinopel itu, ternyata Muhammad Al-Fatih, pemimpin pasukan itu menjalankan itu apa? Kapal ya. Kapal itu kan harusnya berlayar di laut, di air gitu. Nah, tetapi ini oleh penaklukan Konstantinopel ini, kapal ini lewat darat, lewat bukit gitu. Inilah salah satu bukti sabda Rasulullah, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukannya itu seperti itu. Nah, kemudian ketika
betul Konstantinopel itu jatuh di tangan Islam, dan di sana diselenggarakan sholat Jumat itu ya. Nah, maka waktu itu orang-orang Islam itu, ini siapa yang mau jadi imam gitu kan, mau menjadi imam sholat Jumat, dan Muhammad Al-Fatih berdiri. Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin pasukannya itu berdiri dan minta semua pasukannya itu juga berdiri. Kemudian dia berkata, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib dari balik hingga hari ini, silahkan duduk. Apa yang terjadi? Tidak ada yang duduk. Dia dan semua pasukannya tidak ada yang duduk. Artinya mereka semuanya tidak pernah meninggalkan sholat wajib dari balik hingga saat itu. Nah, ini dalam rangka mencari siapa yang terbaik untuk memimpin menjadi imam sholat Jumat itu ya. Nah, kemudian Mat Al-Fatih melanjutkan, barang siapa di antara kalian dari balik hingga saat ini pernah meninggalkan sholat rawatib, qobliyah atau ba'diyah, sudah sholat wajib, silakan duduk. Nah, mulai ada yang duduk. Pasukannya mau ada yang duduk gitu kan. Nah, kemudian Mat Al-Fatih berkata lagi, siapa di antara kalian yang dari balik hingga saat ini pernah meninggalkan sholat tahajud, silakan duduk. Apa yang terjadi? Semuanya duduk. Tinggal satu orang yang tidak duduk. Siapa? Muhammad Al-Fatih ternyata. Jadi itulah kualitas yang disampaikan oleh Rasulullah sebaik-baik pemimpin. Itu ternyata seperti itu. Kualitas pemimpin penakluk Konstantinopel itu ternyata tidak pernah meninggalkan sholat wajib, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud dari balik hingga saat penaklukan Konstantinopel. Luar biasa sekali. Baik teman-teman sekalian, kemudian masih ada lagi yang kaitannya dengan ini ya, hubungan manusia dengan sesama manusia, bahwa tadi menyampaikan Islam ini kan butuh ilmu. Nah, maka wajib bagi kita juga untuk belajar. Gitu. Maka Al-Quran, hadis nanti juga ada ayat-ayat yang kaitannya dengan menuntut ilmu. Di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-7, misalnya, maka tanyakanlah olehmu pada orang-orang yang berilmu. Kemudian di salah satu hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Nah, maka dalam ikhtiar kita mencari ilmu salah satunya seperti ini. Nah, satu lagi teman-teman, yang kaitannya dengan manusia dengan sesama manusia, bahwa ketika manusia sama manusia ini berinteraksi bisa jadi akan menimbulkan persengketaan dan seterusnya, maka satu paket dengan muamalah yaitu adalah ukubat. Salah satu ukubat itu disampaikan oleh Allah dalam Quran surat An-Nur yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Ayat ini juga jarang nampak ya, enggak viral ayat ini. Tapi inilah Al-Quran kita. Sama ya Al-Quran kita ya, nanti dicek. Di Quran surat An-Nur ayat yang kedua. Betul nggak ayatnya seperti ini? Mudah-mudahan seperti ini. Ya. Nah, jadi Allah memberikan pengaturan seandainya terjadi perzinaan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, maka bagaimana solusinya atau bagaimana hukumannya? Ya ini. Allah memberikan pengaturan, deralah, cambuk ya, cambuk. Berapa kali? Masing-masing 100 gitu ya. Nah, ini nanti berbeda dengan rajam. Jadi kalau yang dimaksud di ayat ini adalah perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Jadi perempuannya belum menikah, laki-lakinya juga belum menikah. Jadi kalau mereka berdua berzina, maka sanksinya masing-masing 100 kali dera, 100 kali cambuk. Sadis enggak? Nah, ini nanti maka kita nanti ada pembahasan masalah akidah ya. Dan setelah ini pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah akidah. Jadi akidah kita nanti kita tempa dulu supaya nanti ketika ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menurut perasaan kita ini kok apa ya
dirasa ya seperti inilah, ini salah satunya ayat ini, nanti kita ya menerima dengan legowo, menerima dengan rela, seperti itu. Satu lagi teman-teman, hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak halal, artinya tidak boleh, darah seorang Islam yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. 1, orang yang sudah menikah lalu melakukan zina. 2, orang yang membunuh orang. Dan yang ketiga, orang yang murtad. Artinya apa teman-teman sekalian? Hadis ini sebenarnya berbicara begini, sanksi. Nah, itu sanksi bagi orang yang melakukan 3 perbuatan ini adalah dibunuh. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kan tidak boleh membunuh orang, apalagi orang Islam gitu kan. Kecuali orang Islam tadi itu 1, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Artinya apa? Nanti di hadis yang lain dijelaskan sanksi bagi orang yang sudah menikah kalau dia itu berzina maka sanksinya dibunuh. Dibunuhnya secara teknis ada penjelasannya, yaitu dengan dirajam. Yang kedua, orang yang membunuh itu balasannya juga dibunuh. Nah, ini namanya kisos. Nah, seperti itu. Yang ketiga, orang murtad. Jadi orang Islam yang murtad diberi kesempatan 3 hari untuk bertobat, untuk kembali pada Islam. Tapi kalau kemudian dia tidak mau, maka balasannya, sanksinya adalah dibunuh. Dan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk-bentuk yang tadi kita ingin bicarakan, bahwa Islam itu sejatinya punya aturan, punya syariat terhadap semua perkara kita. Di akhir materi ini saya ingin menyampaikan bahwa Islam ini kan sumbernya wahyu dari Allah. Jadi pengaturan-pengaturan tadi itu mutlak, itu adalah pengaturan dari Allah. Halal haramnya itu yang menentukan adalah Allah. Nah, tinggal kita ini ikut saja kan, seperti itu. Ketika Allah ini mengatur kita di lingkaran yang pertama, kita disuruh sholat, ayo kita sholat. Ketika Allah mengatur kita, meminta kita untuk berpuasa di lingkaran yang pertama, ayo kita puasa. Pun begitu ketika di lingkaran yang kedua, wahyu Allah itu memerintahkan kita untuk menutup aurat, ayo kita menutup aurat. Allah memerintahkan kita untuk jujur, ayo kita jujur. Pun begitu juga ketika di lingkaran yang ketiga, di sana ada pengaturan-pengaturan yang banyak, misalnya tidak boleh riba, tidak boleh berkholwat dan seterusnya, mengatur perekonomian dengan Islam, ya ayo kita juga ikut melaksanakannya. Nah, terakhir, bahwa Islam yang sumbernya dari wahyu itu sudah komplit, sudah menjadi jalan hidup kita. Jadi ketika Allah menurunkan wahyu yang sudah komplit, yang sudah sempurna ini, yuk bareng-bareng kita jadikan Islam ini sebagai jalan hidup kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Dika.